Halo Sobat SM, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD UKT PT. Dalam penyusunan PDD UKT PT pada aplikasi Sister untuk layanan Sherdos, terdapat beberapa item yang akan kita isi. Yang pertama adalah mission statement, itu berupa narasi maksimal 150 kata. Selanjutnya ada juga kita mengisi bobot penilaian pada PDD UKT PT, yakni unsur pengajaran, publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Kita juga akan mengupload RPS mata kuliah yang akan kita paparkan dalam video pengajaran. Selanjutnya, unsur penilaian pengajaran itu akan kita taruh link URL pengajaran di YouTube dan aplikasi lainnya yang relevan. Selanjutnya, kita akan mengisi juga unsur penilaian penelitian dan publikasi karya ilmiah. Narasinya minimal 150 kata dan juga unsur pengabdian kepada masyarakat juga berupa narasi minimal 150 kata. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara menuliskan mission statement dan bagaimana kita menentukan bobot penilaian. Pada pengisian mission statement terdapat catatan, yakni sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, DYS, dosen yang disertifikasi perlu membuat mission statement yang berisi pernyataan tentang dharma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, di mana DYS dapat memilih salah satu dari Tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan passionnya sebagai pendidik. Dengan demikian, DYS perlu menentukan bobot penilaian untuk masing-masing unsur pada PDD UKT PT sesuai dengan keinginannya, dengan catatan bobot masing-masing unsur paling sedikit 10% dari total bobot untuk 3 unsur PDD UKT PT. Jadi kita akan memilih salah satu dari Tridharma yang sesuai dengan passion kita. Misalkan kalau kita lebih banyak melakukan penelitian dan publikasi, berarti persentase terbesar adalah poin tersebut. Namun jika kita lebih fokus pada pengajaran, berarti presentasinya akan lebih banyak di pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bagaimana pengisian yang saya lakukan pada tes Sherdos gelombang kedua tahun 2002. Untuk kasus saya, pada penentuan bobot penilaian PDD UKT PT, saya memilih unsur publikasi karya ilmiah dengan persentase 50%, sedangkan pengajaran itu 30%, dan unsur pengabdian kepada masyarakat 20%. Alasannya karena saya memiliki sekitar 7 publikasi, baik itu Scopus dan akreditasi Sinta maupun yang tidak terakreditasi. Dan selain itu juga kan aktivitas penelitiannya baik itu bersama mahasiswa, rekan sejawat, dan dengan mitra juga ada, sehingga saya merasa bahwa passion saya itu pada penelitian. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah narasi yang saya
isi pada mission statement itu maksimalnya 150 kata, jadi tidak boleh lebih. Di sini saya tuliskan Dharma dengan presentasi terbesar yang dipilih dan sesuai dengan passion saya adalah penelitian. Terdapat 3 bagian penting yang menunjang peningkatan aspek penelitian meliputi: pertama, pelaksanaan riset bersama mahasiswa, hal mana untuk tugas pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk proyek riset dengan luaran publikasi. Selain itu, saya aktif melakukan pembimbingan mahasiswa untuk kompetisi HIPA, program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan berhasil lolos pada skema PKM penelitian tahun 2019 dengan luaran publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Pelaksanaan kedua, pelaksanaan riset bersama dosen lintas program studi, dan yang ketiga, pelaksanaan riset bersama mitra program studi. Saya dan kolega dosen Prodi melaksanakan riset bersama mitra LSM Burung Indonesia terkait pelestarian burung endemik Halmahera dan konservasi berbasis masyarakat di wilayah pesisir Kau yang menjadi kawasan ekosistem esensial atau KEE. Dalam pengembangan penelitian saya juga aktif berpartisipasi dalam kompetisi HIPA nasional dan berhasil lolos pada skema penelitian dosen pemula PDP tahun 2020. Jadi ini narasi yang saya buat. Jadi memang karena saya memilih bobot terbesarnya adalah penelitian dan publikasi 50%. Jadi dalam mission statement narasinya itu harus sesuai dengan presentasi terbesar kita, yaitu penelitian dan publikasi. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kita mendeskripsikan mission statement. Dalam membuat narasi sebaiknya dibuat sendiri, jangan ikut punya orang, sehingga kemungkinan untuk plagiatnya rendah. Jadi ini sebagai gambaran saja, sebagai referensi Bapak Ibu dalam membuat mission statement. Jika sobat dosen merasa jumlah penelitian atau publikasi masih sedikit, berarti saran saya pilihlah unsur pengajaran lebih besar. Jadi bisa kasih pengajaran 50%, penelitian 30%, dan PKM-nya 20%. Dan untuk narasinya itu sebaiknya dijelaskan bagaimana aspek pengajaran yang Bapak Ibu lakukan. Apakah metode pembelajarannya seperti apa, penugasannya seperti apa, sesuai dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Demikian tutorial membuat narasi pada mission statement dan penentuan bobot penilaian pada periode UKT PT. Semoga bermanfaat bagi sobat dosen sekalian. Terima kasih.